فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Bab baru dari Umdatul Ahkam. Babu afdalis siyam wa ghairi. Bab puasa yang paling utama dan yang lain-lain. Al-Hadisul Hadi wa Tis'un ba'dal mi'ah. Hadis yang ke-191. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari wisal, yaitu apa? Menyambung puasa dengan puasa yang berikutnya tanpa berbuka. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, Anda sendiri melakukan wisal. Qal inni lastu kahaiatikum inni ut'amu wa usqa. Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian. Sesungguhnya aku itu masih terus diberi makan dan diberi minum. Ini menunjukkan apa? Masalah amalan wisal ini khusus untuk Nabi. Selain Nabi tidak boleh. Tanpa wisal aja masih banyak amal sunnah yang sahihah belum kita kerjakan. Nggak perlu kita pening-pening mikir wisal. Masih banyak sunnah yang belum dikerjakan. Nggak perlu kita letih-letih apa membuat bid'ah dan seterusnya seperti itu. Tayyib. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Memang datang dari sejumlah sahabat. Wali Muslim an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, fa ayyukum arada an yuwasil fal yuwasil ila sahar. Maka siapapun dari kalian yang ingin wisal, hendaknya wisalnya sampai waktu sahur. Jadi tetap harus ada batasnya, tetap harus ada apa? Ada berbuka. Walaupun bukanya ditunda sampai sahur. Walaupun ini jelas menyelisih sunnah, tapi kalaupun kalian masih ingin juga sudah, Pak. Paling enggak tetap kalian makan ketika sahur itu. Jangan apa? Jangan sama sekali enggak makan lebih dari 24 jam makan dan minum itu. Baik. Al-ma'na al-ijmali qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, asy-syari'atul islamiyah samhatun muyassarah. Syariat Islam itu adalah syariat yang lapang, yang dimudahkan. La anata fiha wala masyaqqah. Tidak ada kesulitan dan tidak ada keberatan. Agamanya adalah agama yang mudah. Mudah tapi jangan minta tambah mudah lagi sekalian halal segalanya, bukan. Kenapa? Karena kita perlu dilarang agar tidak masuk kepada perkara-perkara yang merugikan diri sendiri. Dan kita perlu adanya perintah agar apa? Kita mendapatkan tambahan pahala dan memperbaiki jiwa dan seterusnya. Syariat itu ada, tetapi apa? Dimudahkan oleh Allah dibanding dengan apa? Syariatnya orang Yahudi, syariatnya orang Nasara dan seterusnya. Nah, masalahnya apa? Banyak muslimin yang tidak paham tentang keindahan agamanya sendiri. Akhirnya apa? Ada yang masuk agama Yahudi. Ini bodoh sekali, mau sholat 50 kali, rugi kamu. Demikian pula apa? Kalau nanti kena najis berarti apa? Kainnya harus digunting. Nah, ini rugi, keluar uang terus. Bayar GST lagi kalau beli. Demikian pula kalau mau ikut ajaran Nasara, nanti apa? Terlalu banyak perkara-perkara yang kita tidak akan puas. Kalau engkau dipukul pipi kanan, maka kasih pipi kiri. Enggak boleh ada kisos, yang ada adalah pemaafan. Nah, itu ajaran orang Nasara. Banyak orang yang mau masuk agama Nasara. Ini salah besar. Dan puasanya adalah apa? Puasanya bukan sebulan, tapi apa? 40 hari. Segalanya serba apa? Serba letih. Tapi kenyataannya orang Yahudi enggak sholat 50 kali. Itu dosa lagi mereka. Sudah katanya mengajak ke agama mereka, setelah itu mereka sendiri durhaka terhadap ajaran Nabi mereka. Demikian pula orang Nasara, kenyataannya apa? Kalau kita pukul mereka, mereka balas tuh. Menunjukkan apa? Mereka durhaka kepada Nabi Isa, nggak mau ikut ajaran Nabi Isa. Kalau katanya Nabi Isa seperti itu, misalkan. Intinya adalah mereka mengajak kepada apa? Kepada ajaran Nabi mereka, lalu mereka sendiri tidak menjalankan ajaran Nabi tersebut. Nah, sementara kaum muslimin ajarannya adalah sudah paling bagus, paling ringan dan paling baik. Yang mana sholat 5 kali itu nilainya adalah seperti 50 kali. Kenapa? Amalan orang-orang di agama yang lain pahalanya tidak dilipatkan. Itu sebelum apa? Sebelum agamanya mansuh tentunya. Sekarang sudah mansuh. Yang ada hanyalah maksiat. Mereka harus ikut Islam. Baik. Ini intinya adalah apa? Islam itu betul-betul agama yang sangat indah, yang sangat sempurna dan penuh dengan keberkahan dan cahaya dan seterusnya. Makanya ada orang Yahudi yang masuk Islam sebelum zaman Syekhul Islam, dia nulis kitab setelah itu. Dan dia apa? Dia banyak membantai orang-orang Yahudi dan Nasara. Dia mengakui memang ini Islam yang terbaik sudah.
agama kita selama ini ternyata jelek dan memang buruk. Saya sudah menilai semua. Jangan kalian sangka saya masuk Islam karena saya nggak tahu. Saya menilai sebelum masuk Islam. Saya nilai ajaran kitab suci ini, kitab suci itu. Saya cari itu. Sampai saya tinggalkan Yahudi dan saya tidak mau masuk Nasara. Saya milih agama Nabi Muhammad SAW. Dia tulis kitab. Dan kitab itu disebutkan oleh Syekhul Islam. Betul-betul apa? Orang yang dia telah menilai dan meneliti, maka dia akan tahu betapa indahnya Islam. Maka sungguh rugi orang-orang yang mengatakan apa? Oh, kita sebaiknya kita boleh pindah ke agama yang lain. Ini rugi. Pindah ke agama selain Islam. Tayyib. Wa musyarri'uha al-hakim. Sementara pensyariatnya yaitu Allah al-hakim yang penuh dengan kebijakan itu yakrahul ghuluwa wa ta'ammuq. Membenci sikap berlebihan dan berdalam-dalam. Masih banyak ajaran agama ini yang belum kita perdalam. Tidak perlu lagi berdalam-dalam lagi. Cukup perdalam apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jangan melebihi itu. Li'anna fi dzalika ta'dziban lin nafs. Karena di dalam amalan tadi, yaitu berlebihan dan terlalu berdalam-dalam, itu akan menyiksa diri sendiri. Sebagaimana kata Syekhul Islam tentang apa? Ajaran orang Buddha dan lain-lain itu. Ajarannya dibangun di atas ta'dzibun nafs. Menyiksa diri sendiri. Mengharamkan diri dari apa? Makan yang lezat-lezat demi pembebasan jiwa katanya. Padahal apa? Daging sedap. Sia-sia, rugi sendiri kalian. Kalau nggak dimakan rugi. Demikian pula apa? Mengharamkan untuk apa? Menikah. Mengharamkan untuk pakai baju yang baik. Bahkan apa? Sering bertapa dan seterusnya. Itu adalah apa? Menyanyiakan diri. Di dunia nggak dapat kenikmatan dunia, di akhirat amalannya sia-sia karena merasa lebih tahu daripada Allah dan terhadap ajaran yang baik. Wa irhaqan laha, membuat letih dan penat jiwa. Sementara Islam tidak menyuruh yang seperti itu. Islam mengatakan kalau kalian qiyamul lail lalu kalian mengantuk, maka tidurlah kalian. Ajaran Islam itu mudah, tidak perlu memaksakan diri. Tidak seperti apa ajaran orang sufi di tempat ana. Demi betul-betul apa hafalan Quran, dia betul-betul mengurangi tidur secara ekstrim. Ketika dia ngantuk, maka apa matanya dikasih garam biar terjaga. Dadanya dikasih garam biar panas. Tapi apa itu menyiksa diri, nggak perlu sampai seperti itu. Wallahu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak dipaksa melebihi apa yang tidak dia mampu. Wa li'anna taysira wa tashil abqalil amal. Dan juga pemudahan dan penyenangan kan? Membuat agama jadi mudah dan senang itu adalah akan mengekalkan amalan. Kalau amalan terlalu sulit, mungkin sekarang kita kerjakan, nah besok sudah berhenti. Tapi apa kalau kita merasakan tiap hari amalan saya ringan, alhamdulillah tiap hari dia mampu mengerjakan. Sholat duha 2 rakaat itu ringan daripada apa 8 rakaat habis itu 1 tahun nggak pernah sholat lagi. Lebih baik setiap hari 2 rakaat itu lebih Allah cintai dan lebih kekal dan seterusnya. Ini baik. Cuma jangan karena kemudahan sudah nggak usah sholat duha, ini salah besar, ini rugi besar. Jangan sholat qiyamul lail, ini rugi besar. Kerjakan qiyamul lail walaupun 1 rakaat, walaupun 3 rakaat. Tapi apa rutin istiqamah itu lebih baik. Ringan tapi apa boleh dikerjakan terus-menerus. Tayyib. Kemudian apa? Wa aslamu minas sa'mi wal malal. Lebih selamat daripada kebosanan dan kejemuan. Wa fihi al-adlul ladzi wada'ahu Allahu fil ard. Dan di dalam peringanan tadi ada keadilan yang memang Allah Ta'ala letakkan di bumi. Keadilan yaitu apa? Hak Allah ditunaikan tetapi apa? Tidak sampai menyebabkan jiwa kita itu tersiksa. Tersiksa karena apa? Melampaui batas, bukan tersiksa karena malas. Ada orang yang sekitar sholat 5 waktu aja tersiksa. Tapi dianya yang memang malas. Tapi kalau untuk menonton bola, wah dia kuat. Ini berarti apa? Hawa nafsu. Bukan karena syariat itu berat. Sholat itu ringan dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan apa itu tadi main bola. Main bola letih. Kadang apa? Ada kaki patah. Di Damat Anda lihat itu ada yang kakinya patah berdarah-darah. Ada juga yang apa itu? Surat sampai ke Syekh Yahya yang pernah Anda ceritakan itu. Ada surat Syekh ini si fulan matanya kemasukan bola. Saya tanya gimana mata kemasukan bola? Yang nulis surat salah. Terus minta didoakan sembuh. Saya mengatakan Allah yasfih wa yahdi. Didoakan hidayah juga. Baik. Padahal kalau itu diisi dengan ibadah lebih baik. Walaupun tendang-tendang bola nggak salah. Cuma ada yang melampaui batas sampai apa mendekati waktu sholat apa itu namanya? Mendekati waktu sholat Jumat. Kalau yang itu di Damas memang Jumat. Sehingga apa nanti waktu sholat Jumat tidur. Nah, ini salah besar. Boleh tendang-tendang sebentar, habis itu lanjutkan ibadah. Tapi ada satu kisah itu
di paspor dia ditulis bagian religion, tulis football. Aduh kasihan. Mungkin jadi hooligan itu. Jadi apa? Fanatik berat gol. Ini salah besar. Kemudian wahwa i'ta'ullahi ma talabahu minal ibadah wa i'ta'un nafsi hajataha minal muqawwimatiha. Keadilan itu bagaimana? Kita menyerahkan kepada Allah ibadah yang Dia tuntut dan kita berikan kepada jiwa kita keperluan Dia dari apa? Perkara-perkara yang akan menegakkan jiwa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Jauzi di dalam apa? Di dalam Talbis Iblis, kalau jiwa itu dengan alasan dia harus disucikan, akhirnya dia diharamkan dari makan daging, dia akan lemah. Darah akan sangat lemah, sehingga justru dia akan lemah ibadah, bukan lemah taat. Kalau orang bukan lemah maksiat, bahkan apa? Lemah ibadah. Dan kalau ibadah melemah, justru setan yang akan datang untuk menggoda dia, untuk apa? Menipu dia dan seterusnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.